Di saat para peserta lelang kembali ke kamar masing-masing, sebuah ambulans melaju kencang dari rumah sakit. 3 menit sebelumnya, pusat darurat menerima panggilan darurat dari sebuah apartemen mewah di Makassar. Ada pasien serangan jantung, maka pusat darurat segera mengarahkan ambulans dari rumah sakit terdekat. Ketika ambulans tiba, 4 petugas medis turun, semuanya mengenakan jas dokter putih, masker, dan topi medis. Tidak seorang pun bisa melihat wajah mereka. Tapi tampak jelas 3 pria dan 1 wanita. Mereka naik lift ke lantai paling atas apartemen, menuju unit 2501, sesuai alamat dari panggilan darurat. Namun di dalam apartemen itu, tidak ada pasien serangan jantung. Yang ada adalah 4 orang dengan penampilan persis sama. Jas putih, masker, dan topi. Juga 3 pria dan 1 wanita. 4 orang ini tidak hanya berpakaian sama dengan yang dari ambulans, bahkan postur tubuh mereka pun hampir tidak bisa dibedakan. Selain mereka, di ruangan juga ada 3 orang, Albert, tangan kanannya Hendrik Santoso, dan Johnny yang baru bergabung sebagai penasehat Albert. Begitu 2 kelompok itu bertemu, Albert segera berkata kepada 4 petugas medis yang sudah menyamar, "Kalian berempat, cepat angkat Hendrik ke tandu dan bawa ke ambulans." Seorang dokter palsu menjawab, "Siap Tuan Albert, kami akan berangkat sekarang." Johnny menambahkan, "Kalian berempat, mulai dari sekarang sampai masuk ke mobil, jangan pernah menatap kamera CCTV secara langsung agar tidak ketahuan. Paham?" Mereka menjawab serempak, "Paham." Johnny mengangguk, "Bagus, ayo segera berangkat." Albert lalu berkata kepada Hendrik, "Hendrik, cepat naik ke tandu. Beberapa hari ke depan, kau bisa istirahat di rumah sakit." Hendrik tertawa dan berkata, "Baik Tuan Albert, aku akan istirahat beberapa hari." Tidak lama kemudian, Hendrik pun dibaringkan di tandu dan langsung dibawa pergi. Sesudah mereka pergi, Albert berkata kepada 4 orang yang dari ambulans, "Pakaian sudah kami siapkan, cepat ganti. Kita berangkat 10 menit lagi." Keempatnya melepas masker dan topi. Wanita di antara mereka adalah putri keluarga Winata, yaitu Camilla. 3 pria lainnya adalah kakeknya Noah Winata, pengawal pribadinya Yunan, dan 1 lagi adalah Jenderal Bintang 5 dari pasukan Galesong. Camilla dengan penuh rasa syukur berkata kepada mereka, "Terima kasih banyak karena sudah memikirkan rencana yang begitu cerdas untuk menyelamatkan kami. Kami sungguh berterima kasih." Sebenarnya semua ini merupakan ide dari Johnny. Dia menyarankan kepada Albert untuk menggunakan panggilan darurat dan orang-orang yang menyamar sebagai tenaga medis untuk mengeluarkan Noah Winata, Camilla, dan Yunan dari rumah sakit tanpa diketahui siapapun. Dengan begitu, meskipun nantinya akan ada yang menelusuri ke rumah sakit, mereka tetap tidak akan bisa menemukan apapun. Karena panggilan darurat itu nyata, ambulans nyata, dan pasiennya pun sungguh-sungguh sakit jantung. Hendrik Santoso memang punya riwayat penyakit jantung. Dia adalah seorang perokok berat, pecandu alkohol, dan suka makanan berlemak. Dokter bahkan sudah menyarankan pemasangan ring, tetapi dia terus menunda. Maka Albert pun menyuruhnya sekalian berpura-pura sakit malam ini dan sekaligus pergi memasang ring di rumah sakit. Jadi bisa dikatakan rencana ini dibuat dengan sempurna. Panggilan nyata, ambulans nyata, dan pasien nyata. Bahkan kalau keluarga Winata mengirim orang untuk menyelidiki, mereka tidak akan bisa menemukan celah sedikit pun. Dalam gelapnya malam, Camilla, Noah Winata, dan Yunan dengan dikawal beberapa prajurit pasukan Galesong naik ke sebuah helikopter dan langsung menuju pelabuhan. Sementara itu, sebuah kapal kargo penuh dengan puluhan ribu ton bahan makanan sudah bersiap di pelabuhan dan perlahan-lahan meninggalkan dermaga. Para awak kapal ini seluruhnya adalah kru paling terpercaya dari Diva Shipping. Mereka menerima perintah untuk berangkat malam itu juga, dan di tengah laut akan ada sekelompok penumpang yang ikut naik ke kapal.
Namun meskipun semua kru ini bisa dipercaya, Bella tetap memerintahkan agar mereka tidak melakukan kontak apapun dengan para penumpang, guna memastikan mereka tidak tahu apa-apa tentang identitas para penumpang tersebut. Sesudah kapal meninggalkan pelabuhan yang penuh cahaya dan memasuki lautan yang gelap gulita, 2 helikopter pun tiba satu demi satu dan langsung menyusul kapal tersebut di tengah laut, kemudian mendarat di dek kapal secara bergantian. Dari helikopter pertama, turunlah Riani bersama sejumlah besar prajurit pasukan Galesong yang dipimpinnya. Kali ini, sebagian besar anggota yang dibawa Riani adalah prajurit perempuan dari pasukan Galesong. Setiap anggota membawa ransel besar yang berisi berbagai perlengkapan senjata dan juga barang-barang kebutuhan hidup. Sesudah mereka semua turun dari helikopter dengan tertib, mereka mulai membagi dan menutup wilayah tempat tinggal di kapal dengan bekerja sama bersama kapten kapal. Sesudah itu Riani memerintahkan semua awak kapal untuk meninggalkan dek. Segera sesudah itu, helikopter kedua perlahan mendarat di dek. Begitu helikopter berhenti, Kamila turun lebih dulu, lalu disusul oleh Noah Winata yang dibantu Yunan. Riani maju dengan sopan dan berkata, "Kau pasti Nona Kamila, aku Riani Smith. Tuan Andi memintaku untuk mengawalmu dan Tuan Noah ke Suriah." Kamila terkejut dan bertanya, "Riani Smith? Apakah kau adalah orang yang dulu dicari-cari oleh seluruh Jepang itu?" Riani tersenyum tipis dan mengangguk, "Benar, itu aku." Nama Riani Smith sudah terkenal di seluruh dunia sejak kejadian di Jepang waktu itu. Saat itu seluruh Jepang mencarinya hidup atau mati. Namun, siapa sangka, sesudah sempat menghilang, Riani tiba-tiba mengumumkan kalau dirinya bergabung dengan pasukan Galesong. Begitu kabar ini terdengar oleh pihak Jepang, mereka langsung menghentikan pencarian terhadapnya. Karena mereka pernah menyaksikan sendiri betapa hebatnya Riani saat mengacaukan Tokyo. Kini Riani bergabung dengan pasukan Galesong. Itu berarti dia punya backing yang sangat kuat dan pihak Jepang tidak ingin lagi mencari masalah. Bahkan pihak kepolisian di sana sudah mengeluarkan perintah internal. Selama Riani tidak datang ke Jepang, mereka tidak akan mengejarnya lagi. Kamila tidak menyangka bisa bertemu dengan Riani yang begitu terkenal, dan ternyata dia adalah anak buah Andi Rewa. Ditambah lagi saat itu Andi Rewa sengaja membongkar skandal kalau kakek Riani menjual cucunya sendiri ke Jepang. Seluruh dunia pun tahu kalau Riani adalah anak haram keluarga Smith dan kini malah menjadi anak buah Andi. Hal ini membuat Kamila semakin terkejut. Sebelum Andi Rewa merekrut Riani, keluarga Smith pasti berusaha keras menghalanginya demi menjaga reputasi mereka. Tapi melihat keadaan sekarang, tampaknya keluarga Smith pun tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan Andi Rewa. Dari sini, Kamila bisa menyimpulkan kalau keluarga Smith mungkin sudah benar-benar ditaklukkan oleh Andi Rewa. Di dalam hati, dia tidak bisa tidak mengagumi kekuatan Andi yang terus-menerus melampaui semua dugaannya. Namun, meski terkejut, Kamila dengan cepat menyesuaikan diri. Dia mengulurkan tangannya dengan sopan dan berkata, "Senang bertemu denganmu, Nona Riani. Aku sudah lama mendengar nama besarmu. Maaf karena harus merepotkanmu kali ini." Riani tersenyum. "Nona Kamila adalah teman Tuan Andi. Ini sudah menjadi tugasku." Lalu dia melanjutkan, "Tuan Andi mengatakan kalau keberangkatanmu dan Tuan Noah ke luar negeri harus dirahasiakan sepenuhnya. Jadi kami tidak bisa mengatur pesawat. Perjalanan dengan kapal memang lebih lama. Harap kau bisa memakluminya." Kamila cepat-cepat mengangguk. "Aku sangat mengerti. Bisa meninggalkan Makassar saja, aku sudah sangat berterima kasih kepada Tuan Andi." Riani mengangguk dan menjelaskan, "Aku sudah konfirmasi ke kapten soal rute pelayaran. Tujuan kita adalah pelabuhan Tartus di Suriah bagian barat.
Demi keamanan, kapal ini tidak akan singgah di pelabuhan manapun sebelum tiba di Tartus. Kita diperkirakan akan sampai di Singapura dalam 5 hari, lalu 18 hari kemudian sampai di terusan Suez. Termasuk waktu antri menyeberang, sekitar 20 hari baru tiba di Tartus. Camilla mengangguk, "Terima kasih Nona Smith." Riani mengangguk balik dan menambahkan, "Untuk menjaga keselamatanmu dan Tuan Noah, area tempat tinggal kita di kapal akan sepenuhnya dipisah dari para awak kapal. Kalau kau atau Tuan Noah ingin ke dek, harap beritahu aku lebih dulu. Nanti aku akan meminta agar para awak kapal menghindar untuk sementara waktu." Camilla berterima kasih. Nona Riani benar-benar sangat perhatian. Riani tersenyum, "Itu sudah menjadi tugasku. Silakan ikut aku ke kamar, semuanya sudah kami siapkan." Kapal barang yang dikirim Bella ke Suriah ini berbobot 100.000 ton. Kapalnya sangat besar dan ruang di dalamnya juga luas. Cukup untuk memberikan 1 kamar bagi masing-masing dari mereka. Riani meminta 2 prajurit pria dari pasukan Galesong untuk mengantar Noah Winata dan Yunan ke kamar mereka. Sementara dia sendiri mengantar Camilla ke kamarnya. Begitu masuk kamar, Riani menutup pintu dan menunjuk 3 ransel besar di dalam kamar, lalu berkata, "Nona Camilla, Tuan Andi menyuruhku menyiapkan barang-barang pribadi untukmu. Aku tidak tahu merek apa yang biasa kau pakai, jadi aku membeli merek terbaik yang bisa didapatkan di Makassar." Sambil berbicara, dia membuka salah satu ransel. Isinya penuh dengan perlengkapan kecantikan dan kebutuhan pribadi wanita. Juga ada sikat gigi elektrik, handuk mandi, sisir, jepit rambut, dan lain sebagainya. Camilla berkata dengan penuh rasa terima kasih. "Terima kasih banyak Nona Riani. Aku tidak menyangka kau begitu teliti." Riani tersenyum. "Ini semua karena perintah Tuan Andi. Beliau mengatakan kalau Nona Camilla adalah orang terpandang dan biasanya hidup serba nyaman. Sekarang tiba-tiba harus naik kapal selama ini. Kami khawatir kau tidak terbiasa." Camilla sudah merasa sangat terharu hingga suaranya mulai bergetar. Dulu semua orang di sekelilingnya memang melayani dia dengan sepenuh hati, tetapi itu karena dia masih menjadi putri keluarga Winata. Sekarang dia sudah jatuh miskin, namun anak buah Andi masih begitu perhatian dan sopan kepadanya. Hal ini benar-benar membuatnya sangat tersentuh. Camilla buru-buru berkata, "Oh iya, Nona Riani, bagaimana kondisi medis di sana? Aku tidak khawatir dengan diriku, tetapi kakekku sudah tua dan sempat mengalami tekanan besar. Aku takut kesehatannya terganggu." Riani tersenyum dan berkata, "Tenang saja, pasukan Galesong punya tim medis sendiri dan sudah membangun rumah sakit lapangan, lengkap dengan ruang gawat darurat dan ruang operasi. Aku yakin beliau akan mendapat perawatan yang baik." Camilla benar-benar merasa lega lalu berkata, "Kalau begitu, aku benar-benar tenang. Tolong sampaikan kepada Tuan Andi, kebaikannya benar-benar tidak akan pernah aku lupakan." Riani mengangguk dan berkata, "Nona Camilla, sekarang sudah malam, silakan beristirahat. Kamarku ada di sebelah kananmu. Kamar kakekmu ada di sebelah kiri. Kalau ada apa-apa, hubungi aku kapan saja." Sambil berbicara, dia mengeluarkan sebuah radio walkie-talkie dan memberikannya kepada Camilla. "Nona Camilla, ini walkie-talkie dengan enkripsi khusus. Di kapal ini, walkie-talkie ini hanya bisa digunakan untuk menghubungi aku. Silakan simpan baik-baik dan hubungi aku kalau kau perlu sesuatu." Sesudah Camilla membereskan sedikit kamarnya, dia pun datang ke kamar kakeknya Noah Winata. Saat itu, Yunan sedang membantu Noah Winata merapikan tempat tidur. Sementara Noah Winata duduk di kursi sofa sambil menatap langit-langit kamar dengan tatapan kosong. Melihat Camilla masuk, Yunan segera menyapa dengan hormat, "Silakan Nona." Camilla mengangguk sedikit, lalu berkata dengan nada sedikit bersalah, "Tuan Yunan, maaf karena kali ini kau juga terseret ke dalam masalah ini.
Aku khawatir kau tidak bisa kembali ke perguruan dalam waktu dekat." Yunan menggeleng dan berkata, "Nona tidak perlu sungkan. Tugasku adalah melindungi Tuan Noah. Dimanapun tempatnya, itu tetap sama." Lalu dia menambahkan, "Mengenai kembali ke perguruan, aku tidak terburu-buru. Lagi pula, Randy juga masih belum diketahui keberadaannya. Perguruan mengirimnya kali ini untuk menggantikan aku dan tetap mengabdi di keluarga Winata. Tapi karena dia hilang, aku pun tidak punya muka untuk kembali." Camilla berkata, "Kalau dipikir-pikir, kemungkinan terbesar Tuan Randy pasti berada di tangan Tuan Andi." Yunan mengangguk, "Aku juga merasa begitu. Kudengar pemimpin pasukan Galesong, Wan Pojun, selalu menganggap keluarga Rewa sebagai musuh yang membunuh orang tuanya. Bahkan sempat membawa peti mati ke rumah keluarga Rewa untuk membalas dendam. Tapi pada akhirnya, dia justru tunduk pada Andi. Ini membuktikan kalau Wan Pojun bukan tandingan Andi." Dia melanjutkan, "Konon Wan Pojun adalah pendekar bintang 8. Kalau itu benar, maka Tuan Andi setidaknya adalah ahli tingkat alam gelap, bahkan mungkin lebih kuat." Camilla mengangguk menenangkan, "Tuan Yunan tidak perlu terlalu khawatir. Menurutku, Tuan Andi adalah orang yang punya prinsip jelas antara kebaikan dan kejahatan. Selama Tuan Randy tidak menyakitinya, kemungkinan besar dia juga tidak akan melukai Tuan Randy." Yunan menghela nafas. "Yah, semoga saja begitu." Lalu Camilla melihat kakeknya yang sedang murung dan berkata, "Kakek, mengenai paman pertama, hal itu sudah menjadi kenyataan. Kakek harus bisa menerima ini dengan lapang dada. Jangan sampai kakek menjadi sakit karena menyimpan kesedihan." Noah Winata tersenyum getir. "Camilla, karena aku, kau pun harus ikut melarikan diri ke Timur Tengah. Sebagai kakek, aku merasa sangat malu. Andai tadi aku mati, mungkin itu akan jadi pembebasan bagi kalian semua. Pamanmu juga tidak akan lagi menyusahkanmu." Dengan nada sedih, dia berkata lagi, "Sekarang, kalian berdua ikut kabur bersamaku. Kalau dia tidak bisa menemukan kalian, dia pasti akan menyimpan dendam. Semua ini karena aku yang menyeret kalian." Camilla segera berkata, "Kakek, jangan berpikir seperti itu. Kalau kakek benar-benar tidak ada lagi, paman pertama juga tidak akan membiarkan keluargaku hidup tenang." Noah Winata menghela nafas menyesal. "Yah, katanya penerus keluarga harus anak tertua bukan yang bungsu. Tapi andai dulu aku lebih cepat menyadari sifat memberontak si anak durhaka itu, aku pasti tidak akan menjadikannya sebagai penerus keluarga. Ini adalah kesalahan terbesar dalam hidupku." Dia pun melanjutkan dengan penuh harap, "Camilla, kelak kau harus berusaha menjalin hubungan yang baik dengan Tuan Andi. Sebelum aku mati, aku akan meninggalkan surat wasiat dan menunjukmu sebagai penerus keluarga Winata. Saat itu, kau bisa meminta bantuan Tuan Andi. Selama dia bersedia membantu, kau pasti bisa merebut kembali keluarga Winata dan menjadi kepala keluarga." Camilla tersenyum pahit dan berkata, "Kakek, sepertinya Tuan Andi tidak ingin ikut campur. Kalau tidak, dia tidak akan menyuruh kita bersembunyi sementara di Timur Tengah." Noah Winata menghela nafas. "Yah, benar juga. Mungkin tawaran yang kuberikan terlalu kecil. 20% aset keluarga Winata mungkin terlalu remeh di matanya." Tiba-tiba dia tampak terinspirasi. Dia menatap Camilla dan bertanya, "Camilla, apakah Tuan Andi sudah menikah? Kalau dia bersedia membantu, aku bersedia menjadikan seluruh keluarga Winata sebagai mas kawin. Dia pasti tidak akan menolak, bukan?" Camilla terkejut sejenak, lalu dia segera memahami maksud sang kakek. Dengan malu dia berkata, "Kakek, jangan berbicara seperti itu. Tuan Andi sudah menikah." Noah Winata refleks bertanya, "Sudah menikah? Dia menikahi gadis dari keluarga mana?" Camilla menjawab, "Istrinya dari keluarga Tama di Makassar."
Tapi keluarga Tama itu sebenarnya keluarga yang sudah jatuh. Kekayaan terbesar mereka pun tidak lebih dari 100 juta. Sekarang malah sudah bangkrut dan dalam proses likuidasi. Noah Winata tampak sangat terkejut. Hah? Bagaimana bisa? Seorang cucu keluarga Rewa, sekaligus cucu dari keluarga Anthony, bagaimana bisa menikahi perempuan dari keluarga miskin? Kamila menjelaskan, aku juga tidak tahu persis bagaimana keadaannya. Tetapi selama ini Tuan Andi tidak pernah mengungkapkan identitas aslinya kepada istrinya. Keluarga Tama pun mengira kalau Tuan Andi hanyalah menantu dari keluarga biasa. Noah Winata termenung sejenak lalu berkata, pasangan suami istri seperti ini, kalau sampai bisa saling menyembunyikan hal besar seperti itu, berarti fondasi hubungan mereka tidak kuat. Cepat atau lambat, pasti mereka akan bercerai. Kamila berkata dengan canggung, aku tidak tahu mengenai itu. Noah Winata menghela nafas panjang, lalu berkata kepada Kamila, Kamila, kini keluarga Winata sudah mengalami perubahan besar. Kalau tidak ada kekuatan eksternal yang kuat, maka posisi pamanmu tidak akan tergoyahkan. Sesudah aku mati, dia pasti tidak akan memperlakukanmu dengan belas kasih. Tuan Andi adalah satu-satunya harapanmu untuk membalikkan keadaan. Namun sebenarnya ada satu hal yang tidak diucapkan oleh Noah Winata. Di dalam pandangannya, Andi bukan hanya satu-satunya kesempatan bagi Kamila untuk membalikkan keadaan, tetapi juga harapan satu-satunya bagi dirinya sendiri. Jamu regenerasi milik Andi Rewa sangat ampuh. Kalau dia bisa mendapatkan setengah saset saja, hidupnya bisa diperpanjang beberapa tahun lagi. Kalau Kamila benar-benar bisa membangun hubungan dengan Andi, maka baik dirinya maupun sang cucu pasti akan bisa membalikkan keadaan secara menyeluruh. Ini bukan karena Noah Winata tamak, tetapi di tengah keputusasaan seperti ini, siapapun tidak ingin menyerah begitu saja. Selama masih bernapas, dia akan menjadikan kebangkitan sebagai tujuan hidupnya yang terakhir. Kamila pun menyadari hal ini. Orang cerdas saat dalam kesulitan, hal pertama yang dipikirkan bukanlah meratapi nasib atau menyerah, tetapi bagaimana mencari jalan keluar dari kebuntuan. Kamila tahu benar, sesudah sang kakek digulingkan oleh pamannya, posisinya kini benar-benar serba salah. Kalau hari ini dia tidak pergi ke Timur Tengah bersama sang kakek, maka pamannya pasti akan menekannya untuk memberitahu keberadaan sang kakek, dan hati nuraninya tidak akan membiarkan dia mengkhianati kakeknya demi keuntungan pribadi. Namun, karena dia ikut ke Timur Tengah, dia pun jadi seperti menunggang harimau dan tidak bisa turun. Karena kepergiannya itu, di mata pamannya, kini dia sudah menjadi musuh dan ikut bersekongkol dengan kakeknya. Untuk saat ini, karena pamannya belum menemukannya, dia masih bisa sembunyi-sembunyi. Tetapi bagaimana kalau suatu saat nanti sang kakek meninggal dunia? Apa yang harus dia lakukan? Apakah terus bersembunyi atau membawa jenazah kakeknya kembali ke Amerika Serikat? Pilihan pertama terlalu menyedihkan. Dia tidak ingin melakukannya. Tetapi yang kedua terlalu beresiko. Mungkin saat tiba di Amerika Serikat, dia langsung akan ditangkap oleh pamannya. Karena itu, Kamila merasa masa depannya sungguh suram. Dalam situasi seperti ini, satu-satunya jalan keluar yang terpikir oleh Kamila hanyalah Andi Rewa. Sayangnya, Andi Rewa sendiri tampaknya tidak berniat untuk membantu. Memikirkan hal ini, dia tersenyum pahit dan berkata, "Kakek, membicarakan hal ini sekarang sudah tidak ada artinya lagi. Bukan hanya karena Tuan Andi sudah menikah, tetapi juga karena aku kini berada di Timur Tengah. Sangat sulit untuk kembali punya kesempatan berinteraksi dengannya." Noah Winata pun tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya dan berkata, perjalanan ke Timur Tengah ini, aku tidak tahu apakah aku masih bisa hidup sampai hari kepulangan.
pada saat ini di New York, Amerika Serikat. Di Manhattan, pusat keuangan yang tiap jengkal tanahnya bernilai mahal. Waktu masih menunjukkan pagi hari. Di lantai paling atas, sebuah gedung pencakar langit bertingkat puluhan, seorang lelaki tua berusia lebih dari 70 tahun sedang memaki-maki 7 hingga 8 orang dengan marah. Dengan wajah penuh amarah dia membentak, "Aku benar-benar tidak habis pikir. Bagaimana mungkin seseorang yang baik-baik saja sesudah masuk rumah sakit bisa menghilang dari dunia? Kalian semua benar-benar tidak berguna, dasar sampah." Yang berbicara itu tidak lain adalah Daniel Winata, putra sulung Noah Winata. Beberapa jam yang lalu, dia baru saja menelpon sang ayah untuk mengumumkan bahwa dirinya sudah naik tahta sebagai pemimpin baru, bahkan menyelipkan banyak nada provokatif. Tujuannya tidak lain untuk memberi tekanan psikologis yang berat agar kondisi sang ayah yang sudah lemah segera tumbang. Dia tahu betul, ayahnya sangat keras hati. Kalau diberi pukulan berat secara emosional, bukan tidak mungkin akan langsung membawa ajal bagi ayahnya. Karena itu Daniel sudah menugaskan orang-orangnya untuk memantau seluruh gerak-gerik sang ayah di Makassar. Bahkan di acara lelang hari itu, dia sudah menyusupkan mata-mata, dan sesudah lelang selesai, mata-mata itu segera melapor. Ketika mendengar kalau jamu regenerasi benar-benar mampu menghidupkan orang yang sekarat, Daniel sangat bersyukur karena sudah mengambil langkah kudeta tepat waktu. Karena kalau ayahnya berhasil mendapatkan jamu itu, mungkin ayahnya masih bisa hidup 10 atau 20 tahun lagi. Kalau begitu, bisa-bisa malah dirinya yang duluan mati karena digilas waktu. Informasi dari lelang menyebutkan kondisi kesehatan sang ayah semakin memburuk dan sudah dilarikan ke rumah sakit. Maka Daniel pun segera menginstruksikan anak buahnya di Makassar untuk menyelidiki keadaan ayahnya. Dia ingin tahu apakah sang ayah sudah meninggal atau masih dalam penanganan darurat. Kalau masih hidup, dia ingin tahu sampai kapan tubuh ayahnya bisa bertahan. Karena baginya sesudah melakukan kudeta, dia tidak akan bisa tidur nyenyak sebelum memastikan kalau sang ayah benar-benar sudah tiada. Selama sang ayah belum mati, dia tidak akan pernah merasa tenang. Namun yang terjadi justru membuatnya syok luar biasa. Ayahnya tiba-tiba hilang di rumah sakit. Dokumen rumah sakit memang mencatat bahwa seorang pasien asal Amerika bernama Noah Winata sudah dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi koma. Tetapi sesudah ditangani oleh dokter dan sadar kembali, tiba-tiba dia menghilang dari kamar rawat. Tidak ada satu orang pun yang tahu kemana dia pergi. Anak buah Daniel mencoba mendapatkan rekaman CCTV dari rumah sakit. Mereka menemukan kalau Yunan sudah merusak beberapa kamera pengawas, lalu membawa Noah Winata dan Camilla menghilang di titik buta kamera. Sesudah itu mereka bertiga seperti hilang dari muka bumi. Tidak ada satu jejak pun yang tersisa. Kabar ini membuat Daniel murka total. Maka terjadilah adegan dia meluapkan amarahnya kepada semua bawahannya. Di tengah suasana tegang itu, seorang pria tua pendiam yang sudah mendampingi Daniel selama hampir 40 tahun, yaitu Handoko, akhirnya angkat suara. "Tuan Daniel, Tuan Yunan itu adalah pendekar bintang 7. Kekuatannya sangat tinggi. Dengan adanya dia berada di sisi Tuan Noah, akan sangat sulit bagi kita untuk melacak keberadaan mereka. Apalagi sebagian besar kekuatan kita ada di Amerika. Sedangkan di sana kita hanya mempunyai beberapa mata-mata saja, yang kemampuan dan jumlahnya sangat terbatas." Daniel mengangguk. Dia menggertakkan giginya lalu berkata, "Si Yunan ini benar-benar tidak tahu diri. Dia masih saja mau setia kepada ayah. Memangnya dia bisa mendapatkan apa dari ayah? Harusnya dia tahu kapan harus berpindah kubu." Handoko cepat-cepat menyela. "Menurutku, hal terpenting sekarang adalah segera mengirim pasukan elit ke Makassar. Bagaimanapun juga,
kita harus menemukan keberadaan Tuan Noah dan Nona Camilla." Wajah Daniel menjadi gelap, lalu dia berkata tegas, "Handoko, urus masalah ini. Pilih orang-orang terbaik dan kirim hari ini juga ke Makassar. Pokoknya hidup harus melihat orangnya, mati harus melihat mayatnya." Handoko ragu sejenak lalu bertanya, "Tuan Daniel, kalau kami sudah menemukan mereka, apakah kami boleh mengambil langkah secara langsung?" Daniel terdiam sebentar, kemudian dengan suara dingin dia berkata, "Cari mereka dulu. Kalau situasinya bisa dikendalikan, tahan mereka. Jangan biarkan ayah pergi dari sana. Tapi kalau situasinya di luar kendali, buatlah seolah-olah terjadi sebuah kecelakaan." Di tengah rapat, seorang pria parubaya berusia sekitar 50-an angkat bicara, "Ayah, lalu bagaimana dengan Camilla? Kalau dia tidak disingkirkan, dia pasti akan menjadi ancaman besar di masa depan." Pria ini adalah putra tertua Daniel, sekaligus cucu tertua Noah Winata, namanya Rubin Winata, yang usianya hampir 30 tahun lebih tua dari Camilla. Bahkan anak Rubin pun lebih tua 3 tahun dari Camilla.